Guys, buat kalian yang suka hasil foto udaranya ngaco gitu ya, demnya nggak oke, tiba-tiba ada gundukan, tiba-tiba ini point cloud-nya kok nggak bener. Nah, sekarang kita bisa beresin itu semua pakai DJI Modify. Oke, jadi ini adalah software dari DJI yang dia itu bisa menghilangkan noise dan juga bisa membantu kalian mengklasifikasi secara manual gitu ya, mana yang ground, mana yang non ground. Tujuannya apa? Hasil pengolahan data kalian itu lebih akurat, hasil kontur kalian lebih akurat. Menarik kan? Gimana caranya? Check it out. Oke, pertama kita coba buka dulu DJI Terra. Sip, kita pilih projectnya yang manapun. Misal ini dia projectnya. Kita lihat 3D-nya, ada Gaussian, ada point cloud. Nah, ini point cloud-nya. Udah cukup bagus ya. Cuman kalau kita lihat di sini ada non ground. Nah, ini yang mau kita edit. Nah, ini ada banyak sekali genteng. Kelihatan genteng ya? Nah, ini harusnya kita hilangin genteng-gentengnya. Nah, karena software menganggap genteng itu adalah ground. Padahal ini ground point ya. Nah, kayak gitu. Oke. Ini juga ada air. Dianggapnya ground. Oke. Sip. Kita laksanakan. Jadi caranya ada dua ya. Yang pertama kita bisa langsung di sini DJI Modify, kemudian edit point cloud. Atau kita back to sini. Di sini ada edit in DJI Modify. Oke. Kita pilih sini, edit point cloud. Otomatis dia akan langsung membuka DJI Modify. Kira-kira seperti ini tampilan awal. Noise reduction-nya kita centang, smoothing-nya kita centang biar lebih smooth. Density adjustment-nya kita default aja 10 cm. Dan ini semua classification ya. Kita langsung proses. Nah, jadi untuk DJI Modify itu sangat berguna buat kalian kalau mau buat DTM, train model ya, digital train model. Kenapa? Karena kita betul-betul mendapatkan si data ground itu gitu. Jadi gak hanya auto doang, tapi kita betul-betul memilih dan memilah gitu data groundnya. Nah, memang proses awal itu loadingnya masih agak lama ya. Karena memang dia mengeload dan memisahkan poin-poinnya gitu. Oke, selesai. Nah, ini kita minimize dulu. Kita baru maximize. Oke. Jadi ini adalah point cloud yang kita buka di DJI Modify. Nah, sekarang kita matikan semua semua poin ya kan. Kemudian kita nyalakan si groundnya. Oh, ternyata sudah di filter lagi ya. Untuk gentengnya udah hilang. Nah, cuman di sini ada air. Nah, air ini kita mesti klasifikasi lagi karena dia masih menganggapnya itu adalah ground. Caranya adalah di sini kelasnya kita pilih water. Mana water? Nah, water, baru kemudian kita digit aja. Nah, dia langsung hilang. Kenapa? Karena dia sudah pindah ke water. Jadi lakukan ke semua kelas guys. Itu aja sih. Memang butuh waktu ya. Kalau kita belajar editing manual memang butuh waktu guys. Tapi hasilnya itu bagus harusnya. Jadi ini semua tergantung dari penglihatan kalian ya, dan justifikasi kalian poin tersebut masuk di mana gitu ya. Ini kan, nah kayak gini nih, kecil nih. Harusnya kalau aku sih ngomongnya ini masih water sih. Ini juga water. Oke, jadi gitu. Nah kayak gini nih juga. Ini harusnya bukan water, tapi dia itu kayak apa ya?
kayak kursi rebahan itu loh. Coba saya pilih yang classified aja, baru kita edit. Sip. Nah, hilang deh, supaya nggak mengganggu nanti untuk membangun ininya, membangun si kontur. Nah, ini mending dihilangin aja nih. Oke, classified. Sip. Jadi lakukan ini semua ya. Kalau di sini ada yang rectangle selection. Kalau rectangle selection itu berarti, nah kayak gini. Ini rectangle ya. Kalau tadi kan kayak polygon gitu ya. Oke. Kalau ini single selection per masing-masing gitu. Jadi kayak gini nih contoh. Nah, ini single selection. Kalau ini brush. Kalau brush seperti ini kita set. Color selection by warna. Kalau ini by warna. Coba tes. Nah, hilang semua tuh. Gitu ya. Prinsipnya mau yang manapun oke, tapi kalau aku sih sukanya yang polygon selection ya. Oke guys, kalau ini quick selection dan ini structure selection. Nah, ini kalian bisa coba-coba deh. Oke, kalau sudah selesai, kita langsung lakukan processing trend result. Nah, kita buat dem-nya. Oke, dem. Resolusinya kita pilih misalnya ini 0,5 meter per pixel atau setengah meter lah ya. Kontur kita nyalakan. Nah, ini bisa kita intervalnya pilih misalnya di 2 meter atau 1 meter gitu. Datumnya biar default aja. Discard invalid contour lines, kalau aku biasanya di 25. Nah, kemudian di sini ada grid of point dan tint ya. Nah, tint ini biasanya dipakai buat ArcGIS. Jadi buat bikin 3D segala macam boleh. Oke, kita langsung proses. Nah, jadi kalau sudah selesai, kita yakin groundnya sudah benar semua, ya udah kita langsung olah datanya dan itu harapannya bisa jadi ground yang baik gitu ya. Nah, outputnya dari sini selain kita dapetin ground yang benar, kita juga dapat kontur nantinya. Oke, dapat kontur, dapat DTM juga, digital terrain model. Sip. Gitu ya. Jadi kalau buat kalian yang ada pertanyaan boleh komen di bawah. Atau mungkin share pengalaman juga boleh komen di bawah gitu ya. Oke. Begitu. Lumayan agak lama. Oh ya, udah selesai. Sip. Nah, ini hasilnya. Kalau kita matikan si kelasnya, kemudian kita nyalakan. Nah, ini gridnya. Tintnya kita matikan. Nah, grid of point. Nah, ini titik-titik nih. Sip. Konturnya juga sudah terbuat konturnya. Nah, untuk kontur juga bisa di smoothing ya. Ini kan masih kotak-kotak gitu ya. Itu bisa di smoothing lagi. Di ArcGIS bisa atau di software yang lain juga bisa. Oke, dem-nya not display. Oke. Terus untuk menu di sini saya coba matikan dulu untuk trainnya. Kita nyalakan. Nah, oke. Kita bisa, nah kalau ini di sini ada tampilan-tampilannya, ada RGB, ada kelas. Kalau kelas berarti kan per kelas dia ada tanaman, ya. Kalau water ya warnanya biru gitu ya, disesuaikan ya. Kalau yang unclassified warnanya agak putih-putih gitulah. Oke, kalau ini by elevation, nah ini yang tinggi, yang rendah gitu. Ini tampilan aja nih. Oh iya. Kalau ini, kalau menu yang di atas ini itu buat meningkatkan atau gedein poinnya. Itu kira-kira, nah ini untuk export, lastnya juga bisa kita, atau point cloudnya bisa kita export juga, supaya bisa diedit di tempat lain gitu ya. Oke, ini bisa di save. Udah sih, gitu doang sih. Prinsipnya, kira-kira hanya seperti itu. Oh iya, nah, ada yang menarik. Ada satu menu lagi yang menarik. Adalah profile. Nih, profile. Nah, ini menu yang menarik nih.
Kita bisa cek sini ya. Sip. Nah, kita buat lebih kecil poinnya. Nah, ini berubah nih poinnya. Kalau buat lebih besar poinnya, nah itu berubah tuh ya. Oke. Jadi potongan memanjang dan melintang. Ini bisa kita geser. Nah, ini bergeser ya. Kelihatan nggak? Oke. Lebarnya bisa kita atur lagi, misal 10 meter gitu. Dia akan melebar. Nah, ketinggiannya masih kita atur di 10 meter, dia akan meninggi lagi. Set. Gitu. Ini panjangnya nih. Panjangnya kita buat misal 100 meter. Wah. Nah, itu kira-kira. Seru ya. Jadi ini untuk memudahkan sebenarnya. Jadi ketika Anda semua mau klasifikasi ya. Kadang susah tuh kalau kita putar-putar kan. Nah, itu bisa kayak gini. Misal kita classify. Nah, ini bisa dihilangin. Misalnya di sini. Tuh. Jadi klasifikasinya bisa seperti ini. Jadi dari potongannya. Kenapa? Karena kalau 3D kalau kita putar-putar, boleh jadi kalian itu mengklasifikasi objek di baliknya poin tadi. Ikut juga gitu loh. Makanya itu yang kurang oke gitu ya. Oke guys, kira-kira gitu review dikit tentang DJI Modify. Semoga manfaat. Sampai ketemu di lain video. Bye-bye.